wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa fima ruya an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Al-hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakum jamaah pengawasan Musala al-Huda rahimakumullah. Sepisan mengatakan sah kita aturakan ras puja syukur kita yang atas dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atasi nikmatipun Gusti Allah datang kita sedaya ingkang banget kadahipun utaminipun nikmat iman sinar Islam. Sarangan kita ikrar kanthi kalimatul hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kalihipun shalawat salam salam kita saha kunjugatur datang usaha sana kita surga dan kita junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala nabi ingkang ini nabi ingkang tansah kita dereki kita panti. Mugi-mugi sedaya pikantuk syafaatipun ing dinten dinten akhir. Amin. Bapak jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten dalu ingkang paling mulya Sayyidul Ayyam di menika Lailatul Jumat. Kita sedaya dening Gusti Allah dipun kampilaken langkah dari kita kangge nglampahi salat maghrib. Ugi insya Allah dipun lanjutaken kaliyan salat isya berjamaah wonten musala dan masjid. Mugi-mugi anggenipun kita amal ibadah dipun paringi istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngantos akhir hayat kita. Amin. Innamal a'malu bi khawatimha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhir. Boten ngantos dugi tahun pinten kita badhe sujud, dugi kapan kita badhe ruku. Tapi ingkang kita ini senantiasa dinten-dinten kita tansah rumaket ibadah nyembah dhateng Gusti Allah. Bapak jamaah rahimakumullah, niki ibu-ibun ngaosipun online. Nggih, iki mungkin YouTube juga bermulai saged Bapak nggih. Amargi iki ibu-ibu datosipun nggih
Kenapa dengan offline Bapak, alhamdulillah. Mungkin Bapak kita untuk temu sholat masjid ingin Bapak sakit dipun berdatang dalam dipun ulang oleh dipun mudahkan oleh datang putra putri ibu garwa dan dalam. Itu saking sunnah Nabi. Sareng asal para sahabat. Rumiyin ngawasipun para sahabat wonten majmu'ipun Kanjeng Nabi, wonten majelisipun Kanjeng Nabi, napa ingkang dipun sabda dening Kanjeng Nabi niku dipun ulang malih, dipun mudahkan malih wonten dalemipun. Kados niku pinter Bapak Ibu. Bapak Ibu pinter niku sampeyan putra-putra sampeyan niku pinter. Allah. Perawi hadis. Hafal Al-Qur'anul Karim. Senajan tiang Arab maupun dan menaik boten ngawas, nggih ngawas Quran boten wonten harokanipun, ngawas bahasa Arab boten wonten apa boten saged. Kados kita tiang Indonesia, boten setiap orang Indonesia itu memahami tatanan bahasa Indonesia. Sebenarnya yang memahami jadi kan belajar bahasa Indonesia itu yang mengetahui aturannya, undi kata kerja, undi imbuhan, undi akhirat, undi awalan dan lain sebagainya. Semua mungkin Arab tak boleh ngawas yang mau sakit ngawas Al-Qur'anul Karim supaya kita dipun ngawas. Baik, jamaah rahimakumullah, lalu kesempatan yang mulia punika sesaran kita tadabbur. Setengah hadis kalau sampun kula kutip pada ngajeng. Asmanipun hadis qudsi Bapak Ibu. Nate sami bersami hadis qudsi. Terus agama niku ngeten urutanipun lho. Paling niku paling inggil Al-Qur'anul Karim. Nggih. Al-Qur'anul Karim. Ba'da Al-Qur'anul Karim niku wonten hadis nabawi. Nah, tengah-tengahipun niku wonten al-hadisul qudsi, hadis qudsi. Nah, menawi Al-Qur'anul Karim kita sampun bersama mantos sedaya bilih Quran iku mayan sibu ilallah ta'ala aiqulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tasawwi ilallah lafdzun wa makna. Lafadzipun Al-Qur'anul Karim saking alif lam mim ngantos minal jinnati wan nas niku sedaya lafaz sedaya maknanipun niku dipun nisbahaken, dipun sandaraken, dipun kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini murni saking dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki Al-Qur'anul Karim. Teras jamaah enten asmanipun al-hadisun nabawi. Hadis nabawi. Nah, hadis nabawi niki sedaya asmanipun hadis Bapak Ibu, hadis secara bahasa mananipun jadi baru di hadis itu enggak. Nah, menawi hadis nabawi kita manani qaulun wa af'alun, qaulun wa fi'lun wa af'alun wa tikran qaran ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedaya ingkang dipun sandaraken dhateng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya jenis saking qaul ucapan au fi'lun maupun perbuatan au qarar maupun keputusan Nabi au suntun Nabi ataupun diamnya Nabi, itu juga bisa menjadi hadis. Nah, niki enggak hadis nabawi apa? Niku lafdzon wa maknan min Rasulillah. Saking sisi lafadzipun, saking sisi maknanipun niku langsung saking Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kadang-kadang pun ingat itu akan niku hadis nabawi Bapak Ibu. Bapak nggih. Kadang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saksen pengertian ingkang dipun kersakaken kesaenan dening Gusti Allah piyambakipun bakal dipun pahamaken ing dalem perkawis agami. Dan ini termasuk hadis nabawi dan lain sebagainya. Pada saat
Ini lafadzipun malanipun disandaraken dinasokaken diurutkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara ini Pak, antara Al-Quran Karim sareng Al-Hadisun Nabawi niki teng-tenganipun maupun asmanipun Al-Hadisul Qudsi. Hadis Qudsi. Nama jemaah? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi niki nggak ada asma, untuk kita sebut Al-Hadisul Ilahi. Hadis ilahi. Ilahi itu Tuhan. Qudsi itu suci. Enten yang membahasakan Al-Hadithur Rabbani. Hadis Rabbani. Terus itu asma setunggal kata nggih. Kata sinonimipun kembar itu dari bagi kembar. Hadis Qudsi kembar luar dalam itu. Hadis Qudsi sama dengan hadis ilahi sama dengan hadis Rabbani itu. 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke. 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke. Asli pun 6 sedoyo itu Pak. Mungkin itu boleh 5 tambah 1 6. Jadi sami. Ini asma ini sami. Berarti pengertian apa? Menawi hadis Qudsi niku yang sibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita urutaken mengke dipun sandaraken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wingi ngeten makna wala lafdon. Iki tekan dados garis bawahipun kita garis bawahi makna wala lafdon. Saking makna niku dari sisi Rasulullah, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saking arah lafaz niku sanes saking Kanjeng Nabi. Tapi lafazipun saking firmanipun Gusti Allah. Saiki pun tadi sama nggih. Iki beneripun nggih hadis nabawi kalian hadis Qudsi. Niku beneripun nah hadis berarti namun bener wonten lafaz nggih. Menawi hadis nabawi niku lafaz saha makna saking sisi Rasulullah. Tapi menawi hadis Qudsi makna saking Rasulullah, lafaz saking Gusti Allah. Jadi berarti kedudukanipun inggil lagi hadis Qudsi ini kedudukanipun inggil. Angin hentenipun kalian Al-Qur'anul Karim. Menawi Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun riwayataken secara mutawatir dan hadis ini mutawatir dinapa dipun pindah nggih saking zaman sahabat Nabi ngantos mungkin zaman Utsman bin Affan dipun serempakaken Al-Qur'anul Karim menjadi satu khat asmanipun kita kenal Al-Qur'an khat Utsmani nggih. Ibu Al-Quran Khat Utsmani diseragamkan bagaimana penulisan Al-Quranul Karim. Dipun seragamaken teras qiraahipun nggih sak donya dipun seragamaken kersanipun kaum muslimin saking maos Al-Quran. Nah, bacaan-bacaan tulisan-tulisan yang tidak senada dengan Khat Utsmani dari sahabat Utsman supaya tidak membumikan umat Islam waktu zaman itu dipun nakal. Untuk apa? Ada faedahnya bahwa dibakar ini supaya umat Islam ini terhindar dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran, supaya lebih fokus dengan satu Khat Utsmani serempak sedoyo saalam dunya ngaos alif lam mim ngantos minal jinnati wanas boten wonten bentenipun. Bersama dengan gitu huruf fa huruf wa aipunipun tahdidipun teng Al-Qur'an niku boten wonten ingkang benten sedaya niku
sami amargi sampun dipun seragamaken nalikanipun zaman Khalifah Utsman bin Affan. Niku Pak. Nah, niku kapan kedadosipun? Kedadosanipun ing dalem wulan Jumadil Ula. Saiki niki dados wulan Jumadil Akhir. Bulan-bulan itu niki rumit zaman Khalifah Utsman bin Affan nanti wonten kedadosan ingkang ageng. Inggih menika mengumpulkan manuskrip Al-Qur'anul Karim disatukan dalam wadah yang sama. Saged Bapak jamaah kita bayangkan rumit niku Al-Qur'an boten wonten harokatipun, boten wonten titik-titikipun. Saniki nak ngaos kitab kuning niku mboten wonten harokate itu. Asmanipun kitab apa? Gundul, gitu. Kitab gundul. Niku namung mboten wonten harokatipun Pak gitu. Tapi titik-titik tesih wonten. Lah sakniki nak mboten wonten titik-titikipun. Niku asmanipun apa? Mboten gundul meneh to. Gundul pacul, nggih. Gundul pacul, gundulipun sisa dikerok nggih. Gundul plontos. Dablas boten wonten titikipun antaranipun batasa niku sami. Kira-kira dulu mau boten Pak. Iki ini piye batasa napa batasa gitu. Nanti nek wonten titikipun waduh kita bayangkan wonten ya bener-bener nak boten diseragamkan yakin ngaosipun mesti beda. Jangan pripun bedakan pripun Ja'aho, lah sami sedaya kados niku. Sodwa sami gitu, todro sami niku. Ain kowe sami. Faktor sami ngono dipun. Lah kadang dipun bahini titik-titik niku apa? Nggih, kesane mboten gundul banget, mboten gundul muncul gundul terus tadi ya gundul niku. Lah bagi kesane mboten gundul kontrol nggih dipun bahini harokat. Niku kedadosan itu ngawan bulan Jumadil Akhir. Terus ini bulan spesial ini termasuk ikut kita nih Jumadil bulan Jumadil niku rumit dalam kesempatan konten diseragamkan Al-Qur'anul Karim ngantos sakniki Quran ingkang kita waos asmanipun Al-Qur'an Khatmus Utsmani. Nggih. Lajan niki aslinya kita bahas dengan diskusi, tapi saat itu tambah wawasan kita tambah. Kalau malas, ingin nganggur itu, kalau sampai akan beli, mudah beli kalau saat ini gitu. Terus sama hadis Nabawi pun niki hadis qudsi. Hadis qudsi niku dipun paos senajan niku lafadzipun saking sisinipun Gusti Allah mboten dipun maos ngagem hukum tajwid nggih ta Quran firmanipun Gusti Allah tapi kita maos ngagem hukum tajwid hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain wajib setiap orang Islam membaca Al-Quran dengan hukumnya tajwid ingkang idhar dipun maos jelas ingkang ikhfa dipun maos sama ingkang gunah dipun maos dengung tahan dengung jamaah maos hadis qudsi ini mengenai hukum tajwid kita misalkan mau setunggal untuk inggil hadis itu tentang zikir tentang zikrullah. Kanjeng Nabi dawuh diwartakan Kanjeng Nabi dawuh saking Gusti Allah dawuh dhateng kita sedaya firmanipun Gusti Allah maka ana inda dhanni abdi. Biasanya pun kata-katanipun hadis qudsi niku ngagem lafaz abdun ya ibadi wahai hambaku niku nek kok wonten hadis lafadzipun ya ibadi langsung kita bisa pastikan niku hadis qudsi. Nanti mboten usah dipun terusaken melih
Niku sakit lama, ya ibadi langsung niku ciri hadis qudsi. Menawi hadis Nabawi, ya kabel ciri pun. Nalar pun man, gitu. Khairukum, berarti mesti hadis Nabawi. Nah ini Gusti Allah dawuh, ana inda dzanni abdi. Aku firman Allah beserta prasangka hambaku kepadaku. Inda dzanni abdi. Terus nopo ingkang kita sangkakan, kita pikirakan, kita risaukan, kita pikirkan, kita penggali. Nopo ingkang kita penggali saat tidak Gusti Allah, berarti itulah yang akan turun dari Allah kepada kita. Dan kita saat ini kita nggak ada hajat apa ini datang Gusti Allah. Khusnul pun nak sebulan sih pada pakai kadang kita berpesimis lah disebutkan dari Gusti Allah nih, tapi kita menawi sakit tetap bapak-bapak kita tonton mana kita supados kita tansah khusnul datang Gusti Allah. Amal itu kunci dan khusnul prasangka yang baik kepada Allah ini kunci. Mungkin nak kita prasangka itu datang Gusti Allah awal, wah, oke, alhamdulillah. Mungkin akibat buat ikan wadah Allah. Saat ini kita gadai prasangka dengan Gusti Allah, prasangka saya Gustullah. Misalnya pun kita gadai hajat, misalnya pun seminggu melih atau kali minggu melih ada hajat dari pembantu misalnya pun ini yang dicekap malah keramakan putra-putri di pun ini kita khususnya dan Gusti Allah ya Allah, insya Allah mungkin pas hari lihat itu berjawab hawa ini pun terang benderang. Hari itu mungkin kita langsung pasang usul dari Gusti Allah. Bismillah, mungkin hajatipun dipun parinilah lancar. Betul seharusnya lumian ya Allah. Di moksoran pun mampu hajatnya rendam. Padahal ini baru ngelamun kata, bisa bagi anggota dewas nyawa kedengaran kata, tamunya yang kan mungkin betul mati kata. Itu mungkin bawah itu pertama kali kita langsung mengedepankan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hajat dari pun lancar. Setelah tamu ingkang dipun paring ulama hadir, hormat pengantin, mendoakan pengantin kekali dan lain sebagainya. Aman, ingkang lagan ya aman, barang-barang pun boten ical, aman sedaya, gelas piring boten ikan pecah misalnya pun dan lain sebagainya. Khususnya dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menawi tidak tentu aja. Mesin itu aja pada ikut ketawa memiliki. Itu nak awan, mungkin ngepasi anak gugur. Jam seterusnya misalnya buat macam masalah. Minggu bapak-bapak polisi atau dengan jaga mereka. Kita harus segera dengan Bismillah ya Allah sudah yakin komplit. Kemudian insya Allah aman, buat diberhentikan buat Bismillah. Kan kita polisi yang kita ini bersama ini boleh begitu, sime dari diperbanyak gitu bisa buat ini STR kali pun bayar pajak kota misalkan kita harus dari masalah kelihatan bilang grogi, berarti ada masalah dengan ikutan. Tapi nak kita pede mawon, bukan grogi yang Bismillah. Surat-surat lengkap, motor, spion, lampu hidup, spion aman, pakai helm, Bismillah. Ini kok gini kamu jaga mau langsung terus gitu. Tapi nak motor mobil, waduh, itu pada itu tuh dia was-was di kuis tapi yang lah gitu.
Jadi jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senajan itu berat. Bersyukur itu nak pun barengi dengan keyakinan, apa aja. Rasa supaya perasaan kita kepada Allah itulah yang akan terjadi pada diri kita. Ana indah berni api. Lajengipun iki disebutipun lajengipun wa ana ma'hu idza dzakar. Dan aku firman Allah Subhanahu wa taala bersamanya tatkala dia menyebutku, mendikirkan aku, menyebut nama Allah. Tunggu di mawon kita dikir, ini datang Gusti Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Nah, masjid itu tanpa perlu dikir kepada Allah. Terus lagi, dia itu paling tempat ikan paling nyaman, paling utama untuk berdikir di masjid. Itu begitu nih. Pasti orang yang ke masjid pasti maksud tujuannya ingin mengingat Allah. Senajan ini kita ke masjid, kita datang godaan nih. Pas ke masjid, macam ini jasadnya pun rakyat itu ke masjid. Tapi namun tadi pikiran itu terbang kemana-mana ke tempat pekerjaan, ke rumah, ke anak, ke istri, ini bocah-bocah ini menjajan, dia bagi acara jalan-jalan, coba jajan, ini kita pergi dengan mesti lagi. Jangan pun berangkat ke masjid kasih, atau masjid kasih insya Allah tidak terlalu memikirkan ke dunia. Ini penwujud pikir ilmu dan Gusti Allah. Dan itu kita perpanjang Pak. Waktu masjid memang kita perpanjang berangkat. Nah, ini pun kita bagi. Ini sebab kita harus selalu Gusti Allah. Berangkat paling awal ke masjid sadari Anda. Mungkin kalau terus di masjid untuk itu masjid paling akhir. Senajan kita senes marbot. Nah, marbot itu biasa kalau marbot tugasnya itu membuka dan menutup. Tapi nanti kalau benar marbot kok kita hadir ke masjid, padahal kita senes semua ada senes marbot, kok sudah hadir sebelum ada pulang paling akhir, wah ini dipengacu di jempol. Mungkin kami itu harus kasih Gusti Allah, terus paling ikut Gusti Allah. Nah, Indonesia mah kita sejarah terus itu. Tapi datang daerah luar-luar itu, nah kita balik jamaah ke masjid, kok telat, mau telat, terus ada, nah itu telat mungkin ketika ada soft pertama kedua baru kita. Tapi akan kita suruh kan, soft pertama sih enggak, soft kedua gitu sih belum enggak. Nama-nama. Tidak ada kayak itu, dari umat itu dari kumpul jamaah. Kalau ada jamaah, ini daripada kita jemput mati kalau dari anak biasanya kita dari kumpul mati dari saling ngumpul. Aduh, ini kumpul lagi. Lalu aku di komat, kita kok langsung balapan ke masjid. Kalau ngimami, ini kupat buatan kok cepet-cepetan gitu, bijaksana kan gitu. Kalau bisa pun rakaat pertama rata gawung kan. Niku jagani kesan pun lalu dengan saya masuk. Iku rakaat pertama aja berat, saya masuk niku pakai. Kalau pertama berarti Allah terus lagi tahu segede. Nama beri bedan, ini paling betul-betul makmum. Sepuluh badan telah rakaat pertama. Gimana gitu. Tapi gimana itu tak ada pengertian gitu nih, nggak bisa deh, buat dari suwi mungkin, aduh, gimana gitu, bertemu di minggu ini, kan kalau kerjaan langsung itu pak, pada kemarin langsung dulu ya, ini nak terpondok ya, santri kalian masyarakat itu kalau absen, kita bawa apa yang betul jamaah pun betul modern, nggak santri pun kumat, tapi bawa modern hadir, lalu tuh mengucapkan rakaat pertama otomatis gede. Tapi nek apa ingkang biasa jamaah hadir ke masjid pun kumpul standar, oh berarti aman. Betul berarti doa pun biasa. Tentu saja kita hari jamaah.
Terus lanjutipun hadis fa'idha dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan apabila hambaku tersebut mengingatku di dalam dirinya, maka aku firman Allah akan mengingatnya di dalam diriku. Nah, bahasa kita apabila aku mengingatmu maka kamu akan ingat kepadaku. Ini kena ada kasih kata sih. Misalnya Bapak, kita datang bersama misalnya sebanyak apa kita mengingat Allah, sebanyak itu Allah akan mengingat kita. Kita nak dipun total, dipun hitam. Sudah itu emot datang Gusti Allah. Kalau emot selain Allah kan aku bingung. Karena biasanya emot dengan si utama kalau dia lebih banyak mengingat pekerjaan. Kata situ. Bagian apa? Bukan tambah oleh sibuk memikirkan kegiatan, apalagi dia menjadi jalan-jalan termudi oleh satu. Kita ingat pada Allah. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pikir, tenggundi-gundi, teng sapi, pedahan, pas lampah, pas badisan. Kita ini kegiatan kita kan banyak itu apa? Berdiri, nopo duduk, nopo berbaring, berbalik sakit dan lugi dan siang. Alladzina yaquluna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'udan alaihi junubihim, kali tengah wa 'ala junubihim, dan berbaring juga. Berbaring juga. Terus seluruh posisi apa kegiatan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terus Allah bahasa lidah kita senantiasa bahasa mengingat Allah. Daripada aku daripada nyanyi. Alhamdulillah Pak. Kalau ini merasa kata saya nyanyi betul pintar. Nyanyi nggak bernyanyi apa betul pas gitu. Ya Allah ini betul karunia Allah gitu. Betul dibanding sakit nyanyi itu sepatutnya mau rajin ngawas gitu, rajin pikir, berarti ada itu Pak, ada hikmahnya gitu, yakin nanti nak kita nyanyi gitu, yuk suaranya api gitu, jadi habis gitu, habis di kalau ternyanyi suara api gitu, seleksi mungkin Indonesia leader atau apa gitu, tapi alhamdulillah ini tidak bertempat nyanyi tapi ngaji alhamdulillah oleh Allah digunakan untuk agama. Persolatan yang dulu, ya daripada Ustaz, daripada yang melalaikan, menjauhkan dari Allah, gitu. Nyanyi yang zaman saat ini harusnya nyanyi sekedar kita kali. Jangan lupa ini nyanyi lagu-lagu itu betul-betul buat lagu itu karena bukan hanya pengen kekayaan semata, bukan karena ya betul dari hati nurani ya. Terus lagunya itu menyentuh hati dan kalau diputar ulang tidak cepat membosankan itu. Karena lagu ini nebitnya langsung hilang, nebitnya langsung hijau. Terus ini yang terakhir, lafaz hadis yang terakhir. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Dan apabila hambaku itu menyebutku, mengingatku di dalam satu perkumpulan, di dalam satu majlis, kan kita ini lagi, kita ini majlis mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senes mengagungkan makhluk dunia ini, senes buatan foto barang promosi bener, tapi kita promosi Gusti Allah ini. Promosi amal ibadah, promosi masjid itu, mengiklankan masjid, mengingatkan, memaparkan masjid, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amal gini kok mereka ada majelis masjid ngoten. Tapi nggih ngoten, majelis pun jelas majelis membesarkan Allah. Malah membesarkan makhluk. Ya. Majelis yang malaikat dari Allah dan lain sebagainya. Nah, sinten tiyang ingkang remen damel majelis kembang kados ngaten. Pengaosan, selawatan. Nah, selawatan nih kalian ngaos kami. Justru ingkang remen sholat itu mesti pada remen sholat itu mesti itu sepaket itu remen sholawatan dikatakan remen sholat mboten sakit terpisah mboten kok lebih hati sholawatan mboten sholat itu kayak sholat gitu sholawat itu pun sepaket kan bagian dari dikrullah juga gitu. Nah, menarik kita membesarkan Allah bahwa apa? Wonten majelis terus mengatakan mungkin pikantuk Allah Gusti Allah. Zakatuhu fi malain khairun minhu. Gusti Allah itu badhe nyebut nama-nama kita dan nama-nama kedua orang tua kita. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Itu demi Gusti Allah mungkin diagung-agung, dipromosikan di majelisnya para malaikat. Majelis yang langsung saya ini majelis itu di sini majelis pun para malaikat. Wonten lain mriku Pak. Masya Allah. Kita saat ini Pak, mboten guru terkenal tentunya mboten apa-apa. Wong kita nggih mboten pengen terkenal ya. Mboten pengen jabatan, pengen kemasyhuran mboten. Kan kita pengen terkenal mungkin di majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nopo terkenal dengan alam dunia, tapi nak kono malaikat akhirat tengah mereka boleh kenal kita Pak. Nak kita dulu siapa itu suara siapa tidak kenal, dengan itu maju tertutup Pak. Senajan pada bos aku malaikat betul badai betul dulu kita itu ragu-ragu. Jadi suara sama si korek kenal Pak. Tapi nak kita diberi dari Gusti Allah. Jangan datang Gusti Allah, maka malaikat akan kenal kita. Malaikat kenal kita, betul itu dong. Mengira malaikat itu promosi, mempromosikan nama-nama kita kepada malaikat yang lain. Wahai temanku malaikat, ini saya punya nama yang bagus untukmu. Ini orangnya hamba Allah ketika di dunia rajin di Al-Huda, rajin ngaos malam Jumat. Tolong bawakan doa-doanya dalam doamu. Aminkan doa-doanya bersama doamu. Mintakan kepada Allah ampunan, derajat yang tinggi. Dibutuhkan masih pun para malaikat. Gimki dari Gusti Allah kita sekalian dipun muliakan. Kehidupan kita orang dunia oke wonten akhir. Untuk ini pun konten akhirat itu Gusti Allah. Gitu. Sudah bisa menanyakan pertanyaan saya bawa berkaitan dengan hadis qudsi lebih mawar. Ini sakit kita buka boleh mungkin kita pas ngawas hadis mungkin sakit perbedaan pundi hadis qudsi pundi hadis ingkang nabawi. Hadis qudsi niku boten sedaya sahih Pak. Wonten ingkang sahih, wonten ingkang hasan, ngeten nggih. Wonten ingkang kurang dari itu, mbok menawi gak dhaif juga ada. Tergantung sinten ingkang meriwayatkan hadis. Semakin bagus orang yang meriwayatkan hadis, maka kedudukan hadis itu semakin kuat. Tergantung sinten ingkang betul. Jadi pancitan ini perkawis ingkang sae ingkang kedangutan yang ingkang sae senajan kita niki mboten dados hadis minimal kita ngawas hadis menyampaikan kepada orang lain mungkin kita kebetul enggak modelan hadis lah terus kita butuh makul terus kuat iman Islam kita sendiri. Alhamdulillah semangat Ampun sangat, ampun dan jadi pengen nambah terus, tapi cakap ini sudah saya cakap ini
Memang waktu itu pengen tanduk Pak. Insyaallah selamat boleh mungkin insyaallah. Semangat Ramadan mudah sangat untuk dimaafkan. Moga ini video ini pun nulis dari penting kali gitu. Subscribe, like, di komen, di share. Harus amal jariah hasanah insyaallah. Oke, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.